Jakarta mendidih oleh percaturan politik yang semakin sulit ditebak. Gedung-gedung tinggi di pusat kota seakan bergetar menahan bisik-bisik intrik yang berhembus dari ruang rapat tertutup hingga ke kafe elit yang selalu penuh politisi muda. Semua mata kini tertuju pada sosok Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tokoh muda yang mendadak menjelma sebagai pusat perhatian sekaligus sasaran tembak dalam pusaran kekuasaan. Di antara lalu lintas wacana dan opini yang berlapis-lapis, Gibran berdiri dengan gaya khasnya, tenang, tidak banyak bicara, namun langkah-langkahnya selalu diperhitungkan. Kehadirannya di kursi wakil presiden dianggap fenomena baru, sekaligus ancaman bagi mereka yang merasa lebih berhak memimpin. Aura kejut itu membuat lawan politiknya tidak tenang. Dari kejauhan, seorang politisi senior sedang memandang panggung yang bergolak dengan tatapan penuh perhitungan. Puan Maharani, nama besar dengan sejarah panjang dalam politik Indonesia, tidak ingin posisinya diremehkan oleh darah muda yang dianggap hanya beruntung karena garis keturunan. Ia tahu, momentum ini bisa menjadi penentu apakah dirinya akan melangkah lebih jauh atau tergilas oleh generasi baru. Rapat-rapat politik yang sebelumnya sepi kini mendadak riuh. Setiap kursi parlemen bergetar oleh desas-desus tentang skenario besar yang tengah dirancang. Intrik tak lagi sekadar strategi, melainkan pertarungan harga diri, kekuasaan, dan masa depan. Dalam suasana itu, Gibran seakan dikepung oleh tatapan yang ingin melihatnya jatuh. Di tengah hiruk-pikuk tersebut, media memainkan peran sebagai corong yang menyebarkan berbagai narasi. Satu stasiun televisi menayangkan diskusi panas tentang kelemahan generasi muda dalam politik, sementara portal berita memajang judul yang meragukan kapasitas sang wakil presiden. Sorotan kamera dan mikrofon wartawan seolah tak pernah berhenti menunggu celah kesalahan sekecil apapun. Namun, Gibran tidak terburu-buru merespons. Ia memilih hadir dalam acara yang berhubungan dengan UMKM, berdialog dengan pedagang kecil, dan meninjau proyek digitalisasi layanan publik. Langkah itu menimbulkan kesan kuat bahwa dirinya lebih tertarik pada hasil kerja nyata daripada ikut tenggelam dalam debat kosong. Perlahan, sikapnya itu menarik simpati rakyat. Di balik layar, para analis politik terbelah. Ada yang menyebut Gibran sekadar beruntung memanfaatkan gelombang popularitas ayahnya. Ada pula yang melihatnya sebagai wajah baru yang berpotensi merombak pola lama. Namun satu hal jelas, keberadaannya tidak bisa diabaikan. Bahkan mereka yang berusaha merendahkan namanya sadar bahwa Gibran kini adalah bagian dari peta kekuasaan yang harus diperhitungkan. Sementara itu, Puan tidak tinggal diam. Ia mulai menggerakkan jaringan politiknya, mengundang tokoh-tokoh lama untuk berkumpul, menyusun rencana besar. Suasana rapat penuh asap rokok dan tumpukan dokumen strategi, membicarakan satu nama yang sama, Gibran. Ambisi untuk menjatuhkannya bukan sekadar soal kekuasaan, tetapi juga pembuktian bahwa politik masih dikuasai oleh tangan-tangan berpengalaman. Malam-malam di Jakarta terasa lebih panjang. Gedung-gedung pemerintah menyala terang hingga dini hari, tanda ada aktivitas yang tak pernah surut. Setiap pintu tertutup bisa saja menyimpan keputusan besar, setiap pertemuan kecil bisa berujung pada guncangan besar. Di antara itu semua, Gibran seakan berjalan di garis tipis antara kepercayaan rakyat dan jebakan lawan politiknya. Dalam pusaran panas panggung politik itu, satu pertanyaan terus menggema di benak masyarakat, apakah seorang pemimpin muda mampu bertahan menghadapi badai intrik yang dilancarkan politisi kawakan? Pertanyaan itu belum menemukan jawabannya, namun satu hal sudah jelas, pertarungan ini baru saja dimulai. Hari itu, sebuah tajuk utama mengguncang halaman depan media nasional. Foto Gibran terpampang dengan judul yang menusuk, asteris, wakil presiden di balik proyek keluarga. Asteris. Artikel itu menguraikan dugaan keterlibatan dirinya dalam penentuan tender besar. Meski tanpa bukti konkret, tulisan itu cukup untuk menyalakan api keraguan. Publik pun gaduh, sebagian percaya, sebagian lagi mempertanyakan motif di balik berita itu. Di gedung parlemen, bisikan politik berubah menjadi suara lantang. Beberapa anggota fraksi kecil tiba-tiba menyerukan evaluasi terhadap kinerja wakil presiden. Jangan sampai negara ini dipimpin dengan mental titipan, ujar salah seorang politisi dengan nada tajam. Kalimat itu disorot kamera, diputar berulang di televisi, seolah menjadi senjata baru untuk merusak reputasi Gibran. Sementara itu, di ruang kerja yang dikelilingi layar monitor dan laporan agenda,
Gibran hanya tersenyum tipis saat timnya memperlihatkan kabar tersebut. Ia tahu badai ini bukan yang terakhir. Alih-alih panik, ia meminta stafnya untuk tetap menjalankan program yang sudah dijadwalkan. Baginya, tidak ada yang lebih penting daripada membiarkan kerja nyata menjawab keraguan. Di sisi lain, Puan Maharani menikmati momentum. Dalam sebuah wawancara eksklusif, ia berbicara dengan tenang namun syarat sindiran. Bangsa ini perlu pemimpin yang matang, bukan sekadar populer, katanya. Ucapan itu menyambar publik, menyulut perdebatan di ruang-ruang diskusi daring, memancing komentar ribuan warganet yang terbagi dalam dua kubu, pro dan kontra. Gedung istana seakan ikut bergetar oleh dinamika ini. Setiap langkah Gibran kini dipantau, setiap ucapan dianalisis. Wartawan membanjiri setiap kunjungan kerja, tak hanya untuk meliput, tapi juga untuk mencari celah yang bisa menjadi berita besar. Tekanan itu seperti ombak yang tak henti-hentinya menghantam batu karang. Namun, Gibran tidak pernah menampakkan wajah tertekan. Saat mendatangi sebuah pasar tradisional di Semarang, ia justru bercengkerama dengan pedagang, menanyakan harga cabai, dan mendengar keluhan soal distribusi barang. Kamera yang awalnya berharap menemukan ekspresi gugup justru menangkap senyum tulus dan interaksi hangat dengan rakyat kecil. Potret itu tersebar luas, meredam sebagian tuduhan yang sedang digoreng. Meski begitu, lawan politik tak berhenti. Malam itu, sebuah dokumen anonim beredar di kalangan jurnalis, menuding adanya aliran dana asing ke salah satu program pemerintah yang dipimpin Gibran. Dokumen itu belum terverifikasi, namun cukup untuk membuat berita utama esok hari kembali memojokkan namanya. Setiap halaman koran terasa seperti peluru yang ditembakkan tanpa henti. Di sebuah kafe di Senayan, diskusi politik semakin panas. Para analis mencoba membaca arah permainan. Ini jelas bukan kebetulan, kata seorang pengamat. Ada operasi politik terstruktur untuk menekan Gibran. Kalimat itu disambut anggukan, sekaligus rasa penasaran, siapa sebenarnya dalang di balik operasi ini. Puan sendiri, di balik dinding tebal ruang rapat, duduk bersama lingkaran dekatnya. Mereka menyusun langkah berikutnya dengan penuh percaya diri. Baginya, Gibran hanyalah batu loncatan, hambatan yang harus disingkirkan agar jalannya menuju puncak kekuasaan semakin terbuka lebar. Senyum puasnya seakan mengisyaratkan bahwa permainan baru saja dimulai. Namun, di luar dugaan, rakyat mulai memperlihatkan reaksi yang berbeda. Alih-alih larut dalam isu, sebagian justru menilai serangan itu terlalu dipaksakan. Kalau memang ada bukti, kenapa tidak dibawa ke pengadilan? Begitu komentar banyak orang di media sosial. Suara-suara itu perlahan menumbuhkan keraguan balik terhadap motif di balik gempuran isu. Di tengah situasi itu, Gibran menyadari sesuatu yang penting, pertarungan ini bukan hanya soal dirinya, melainkan juga tentang bagaimana politik negeri ini dipertontonkan. Ia memilih menjaga sikap, tidak membalas sindiran, hanya melanjutkan kerja. Ketenangan itu bukan kelemahan, melainkan strategi. Dan dari kejauhan, Puan mulai menyadari satu hal kecil yang luput dari perhitungannya, serangan yang ia lancarkan justru sedang menumbuhkan simpati yang tak terduga kepada sosok muda yang ingin dijatuhkannya. Di ruang rapat yang dijaga ketat, Puan Maharani duduk dikelilingi para penasihatnya. Peta politik terbentang di meja panjang, penuh catatan dan lingkaran merah yang menandai tokoh-tokoh penting. Malam itu, aroma intrik terasa pekat. Ia tahu serangan isu belum cukup untuk melumpuhkan Gibran, sehingga strategi baru harus segera dijalankan. Salah satu penasihatnya mengusulkan pendekatan berbeda, menggerakkan jaringan partai-partai kecil yang selama ini haus panggung. Dengan dorongan finansial dan janji posisi strategis, mereka bisa didorong untuk menyuarakan kritik keras secara terbuka. Ide itu disambut dengan anggukan mantap. Koalisi bayangan pun mulai dibentuk, perlahan namun terarah. Tak butuh waktu lama, hasilnya tampak di parlemen. Sejumlah politisi yang sebelumnya tak menonjol mendadak lantang. Mereka mengkritik setiap langkah Gibran, mulai dari kebijakan digitalisasi hingga program bantuan UMKM. Narasi yang dibangun sederhana namun efektif, pemimpin muda dianggap terlalu terburu-buru mengambil keputusan tanpa perhitungan matang. Di luar gedung parlemen, intrik itu menjalar ke media sosial. Akun-akun anonim ramai memproduksi konten satir, memelesetkan foto dan pidato Gibran. Tagar bernada sinis menduduki daftar tren harian. Bagi masyarakat awam, banjir informasi itu membingungkan.
Sulit membedakan mana fakta dan mana propaganda. Sementara itu, Gibran tetap menjalankan agenda kerjanya. Di Yogyakarta, ia membuka program inkubasi startup yang dihadiri ratusan anak muda kreatif. Kamera menyorot pidatonya yang singkat namun lugas, menekankan pentingnya inovasi dan keberanian bersaing di dunia global. Acara itu disambut hangat, menjadi penyeimbang dari arus berita negatif yang membanjir. Meski tampak tenang, lingkaran terdekat Gibran mulai khawatir. Mereka melihat gelombang tekanan semakin terorganisir. Beberapa menteri bahkan menyarankan agar ia membalas dengan langkah hukum terhadap penyebar fitnah. Namun Gibran menolak. Jika kita ikut terjebak dalam permainan mereka, publik hanya akan melihat pertengkaran, bukan kerja, katanya lirih namun tegas. Di balik layar, dukungan rakyat kecil terus mengalir. Seorang pedagang pasar yang pernah ditemui Gibran bercerita di televisi lokal tentang kesederhanaan sang wakil presiden. Cerita itu viral, memperlihatkan sisi lain yang tak bisa dihancurkan hanya dengan isu politik. Narasi personal itu menyentuh hati banyak orang yang mulai lelah dengan drama elit. Melihat keadaan yang tak sepenuhnya sesuai rencana, Puan mengubah haluan. Ia mulai menekan tokoh-tokoh senior untuk ikut bicara, membangun kesan bahwa kritik terhadap Gibran bukan hanya dari politisi muda haus popularitas, tetapi juga dari nama-nama berpengaruh yang memiliki pengalaman panjang. Strategi ini berhasil memperkuat kesan bahwa Gibran sedang benar-benar terisolasi. Namun, yang tak disangka, justru sejumlah akademisi muncul membela. Mereka menulis opini di surat kabar, menilai bahwa serangan terhadap wakil presiden lebih bersifat politis daripada substantif. Artikel-artikel itu menjadi perbincangan, memberi sudut pandang baru bahwa di balik gempuran kritik, ada agenda besar yang sedang dimainkan. Dalam keheningan malam, Gibran duduk di ruang kerjanya menatap jendela kota yang tak pernah tidur. Ia menyadari permainan ini bukan sekadar tentang dirinya, melainkan pertempuran paradigma lama dan baru. Di satu sisi, politik penuh intrik, di sisi lain, kerja nyata yang ingin ia tunjukkan. Pertaruhan besar sedang berlangsung. Meski lawan semakin intens menyerang, Gibran percaya waktu akan membuktikan. Ia tidak menolak intrik itu ada, namun ia yakin jalan yang dipilihnya, tenang, fokus, dan bekerja, adalah senjata paling ampuh untuk melawan badai politik. Baginya, bukan siapa yang paling keras bersuara, melainkan siapa yang paling konsisten dalam membuktikan hasil. Di tengah pusaran itu, sebuah celah mulai terbuka, celah yang kelak akan menjadi titik balik dari seluruh permainan. Tapi malam itu, hanya Gibran yang merasakan bahwa badai terbesar justru sedang bersiap menggulung balik lawannya sendiri. Hari-hari politik semakin panas, namun sosok Gibran justru tampil berbeda dari yang dibayangkan banyak orang. Ketika lawannya sibuk memproduksi isu, ia tidak membalas dengan serangan balik. Di layar televisi, publik melihatnya tetap hadir dalam acara-acara kerja, membahas program pangan, pendidikan, hingga teknologi. Diamnya bukan tanda takut, melainkan cara untuk menunjukkan bahwa ia tak mudah diombang-ambingkan. Sikap itu awalnya membuat banyak pengamat bingung. Mereka menunggu reaksi keras, konferensi pers penuh pembelaan, atau bahkan langkah hukum. Namun yang muncul justru kebalikan, Gibran lebih banyak tersenyum, menjawab pertanyaan dengan kalimat singkat, lalu kembali menekuni pekerjaannya. Perlahan, publik menafsirkan ketenangan itu sebagai kekuatan. Media sosial yang semula dikuasai narasi negatif mulai dipenuhi komentar berbeda. Banyak warganet menulis bahwa, diam lebih mulia daripada saling hujat. Dukungan itu semakin besar ketika beredar video seorang ibu pedagang kecil yang menangis haru karena lapaknya dikunjungi Gibran. Cerita sederhana itu melawan derasnya propaganda, membalikkan arah opini masyarakat. Puan mulai merasa gerah. Strategi serangan bertubi-tubi ternyata tak menghasilkan hasil signifikan. Malah, simpati terhadap Gibran justru tumbuh. Dalam rapat tertutup, ia meluapkan kekesalan. Kenapa dia tidak terpancing sedikit pun? Katanya dengan nada tinggi. Para penasihatnya hanya saling pandang, sadar bahwa skenario mereka mulai kehilangan daya. Di sisi lain, sejumlah tokoh netral mulai berbicara di ruang publik. Seorang akademisi politik mengatakan bahwa Gibran sedang menjalankan strategi counterintuitif, bukannya melawan arus, ia membiarkan lawan membangun ombak sendiri hingga akhirnya pecah di tepi. Analogi itu ramai dikutip media, menambah legitimasi bahwa sikap diam bukan kelemahan, melainkan strategi matang.
Sementara itu, masyarakat kecil merasakan dampak nyata dari program-program yang diluncurkan. Bantuan usaha mikro berjalan, akses digitalisasi diperluas, dan pelatihan kewirausahaan digelar di berbagai daerah. Liputan media lokal menyoroti keberhasilan tersebut, menghadirkan wajah-wajah penuh harapan. Realitas itu sulit dipatahkan hanya dengan tuduhan tak berdasar. Malam demi malam, berita tentang skandal Gibran mulai kehilangan greget. Netizen yang tadinya ramai memperbincangkannya beralih fokus pada hal lain. Namun, di balik layar, jaringan Puan tak berhenti berusaha. Mereka mencoba menggali lebih dalam, berharap menemukan sesuatu yang benar-benar bisa menjatuhkan. Tetapi hasilnya nihil. Setiap pintu yang diketuk berakhir buntu. Gibran sendiri tetap rendah hati. Dalam sebuah wawancara singkat, ia hanya berkata, "Saya percaya, waktu akan menjawab." Kalimat sederhana itu langsung jadi kutipan utama di berbagai media. Bagi rakyat, ucapannya terdengar tulus, seakan mewakili kepercayaan bahwa kejujuran pada akhirnya lebih kuat daripada fitnah. Ketenangan Gibran justru mulai membuat lawan panik. Mereka melihat publik semakin sulit dipengaruhi. Serangan demi serangan hanya terdengar sebagai repetisi yang membosankan. Kepercayaan pada Puan dan lingkarannya perlahan terkikis, sementara Gibran tumbuh sebagai simbol kesabaran di tengah badai. Dalam hati, Puan mulai merasakan ancaman yang nyata. Ia paham, jika dibiarkan, citra Gibran akan semakin kokoh, menjadikannya sulit digeser dari panggung politik. Maka ia bertekad melancarkan langkah terakhir, serangan yang jauh lebih besar, yang diyakini mampu memukul telak lawannya. Namun, ia tak menyadari bahwa langkah tersebut justru akan membuka kotak Pandora yang selama ini tersembunyi. Sebuah rahasia besar yang dapat mengubah arah permainan, sekaligus menghantam balik dirinya. Diam yang ditampilkan Gibran bukan sekadar perlawanan pasif. Itu adalah cermin dari keyakinannya bahwa badai politik bukan untuk ditabrak, melainkan untuk dilewati hingga reda. Dan dalam diam itulah, fondasi lawannya perlahan-lahan mulai retak. Malam itu, suasana Jakarta terasa menegang. Dari sebuah ruang rapat tertutup, Puan Maharani memutuskan untuk meluncurkan serangan terakhir yang diyakini mampu meruntuhkan kredibilitas Gibran. Sebuah dokumen tebal disusun rapi, berisi tuduhan soal penyalahgunaan dana publik dalam salah satu program besar pemerintah. Rencana itu disiapkan matang, dengan waktu peluncuran yang dipilih tepat menjelang sidang penting di parlemen. Keesokan paginya, media diguncang oleh pemberitaan mengejutkan. Judul-judul besar terpampang di layar ponsel, program Gibran diduga syarat penyimpangan anggaran, Narasi itu langsung mendominasi ruang publik. Puan tampil percaya diri dalam konferensi pers, berbicara dengan nada meyakinkan bahwa negara tidak boleh dipimpin dengan praktik yang merugikan rakyat. Namun, di balik sorotan kamera, ada sesuatu yang luput dari perhitungannya. Dokumen yang ia sebar ternyata menyimpan celah. Beberapa data di dalamnya tidak konsisten, bahkan menyalin bagian dari laporan lama yang sudah lama dibantah. Para jurnalis investigasi mulai mencium kejanggalan, dan rasa penasaran mereka justru semakin kuat untuk menggali lebih dalam. Tak lama kemudian, sebuah kebocoran lain muncul. Kali ini bukan menyerang Gibran, melainkan mengungkap dugaan keterlibatan lingkaran dekat Puan dalam proyek bernilai triliunan rupiah. Laporan investigasi independen yang dirilis sebuah media besar menyoroti manipulasi anggaran dan permainan kontrak yang menyeret nama-nama penting di sekelilingnya. Publik sontak terbelah. Isu yang awalnya diarahkan untuk menghantam Gibran justru memunculkan pertanyaan baru, siapa sebenarnya yang bermain di balik proyek-proyek besar itu? Media sosial mendidih, warganet ramai-ramai membandingkan dua kasus yang beredar, dan banyak yang menyimpulkan serangan terhadap Gibran hanyalah upaya pengalihan isu. Gibran sendiri menanggapi situasi ini dengan tetap tenang. Dalam sebuah agenda kunjungan ke Jawa Tengah, ia hanya menjawab singkat ketika ditanya wartawan. "Saya percaya fakta akan berbicara," ujarnya, sebelum kembali menyalami warga yang menunggunya. Jawaban sederhana itu kembali memperkuat kesan bahwa ia tidak terguncang oleh badai. Sementara itu, di markas politik Puan, suasana berubah muram. Para penasihatnya panik, sibuk mencari cara untuk membantah temuan investigasi yang mulai menyebar luas. Beberapa sekutu politik yang tadinya vokal menyerang Gibran kini memilih diam, bahkan ada yang mulai menjaga jarak. Dukungan yang semula solid berangsur rapuh.
Di layar televisi, analis politik menyimpulkan bahwa serangan terakhir ini justru menjadi bumerang. Terlalu terburu-buru, tanpa verifikasi yang kuat, malah membuka ruang bagi lawan untuk menyerang balik, ujar seorang pengamat. Pernyataan itu viral, memperkuat kesan bahwa Puan sedang kehilangan kendali atas narasi politik. Rakyat kecil pun mulai menunjukkan sikap. Di warung kopi, di pasar, di perbincangan daring, orang-orang menganggap serangan itu berlebihan. Kalau memang Gibran salah, kenapa buktinya rapuh? Malah yang terbongkar kasus lain, begitu komentar yang berulang terdengar. Gelombang opini itu jelas berbalik arah. Puan mencoba menyelamatkan diri dengan menggelar konferensi pers dadakan. Namun, wajahnya yang biasanya penuh percaya diri terlihat tegang. Setiap pertanyaan wartawan terasa menusuk, menyinggung skandal yang menjerat lingkarannya. Alih-alih memperbaiki keadaan, konferensi itu justru memperjelas bahwa ia sedang berada dalam posisi defensif. Gibran, di sisi lain, tidak perlu banyak bicara. Ia hanya terus bekerja, hadir di tengah rakyat, dan membiarkan publik menilai sendiri siapa yang sesungguhnya pantas dipercaya. Dalam diamnya, ia justru semakin kuat, sementara lawan yang berusaha menjatuhkannya malah terperosok ke dalam jebakan yang mereka buat sendiri. Serangan pamungkas yang dirancang sebagai tombak penusuk, kini berubah menjadi senjata yang berbalik arah. Dan di panggung politik yang penuh tipu daya, satu kebenaran mulai mengemuka, semakin keras seseorang menyerang tanpa dasar, semakin besar pula risiko dirinya sendiri yang akan tumbang. Jakarta mendidih oleh isu baru yang meletus di tengah pusaran politik. Dokumen bocor dari seorang whistleblower mendadak viral di dunia maya, berisi data transaksi mencurigakan yang melibatkan jaringan dekat Puan. Media menyorotinya dengan tajuk besar, sementara publik mulai mempertanyakan integritas tokoh yang sebelumnya kerap menyerang Gibran. Gelombang komentar netizen berubah arah, menciptakan badai opini yang sulit dibendung. Di ruang rapat terbatas, Gibran hanya menyimak laporan timnya. Ekspresinya tenang, seolah semua sudah diprediksi jauh hari. Ia tidak memberi komentar panjang, hanya satu kalimat singkat yang menegaskan sikapnya, "Kita biarkan fakta berbicara." Pernyataan sederhana itu segera beredar, menjadi kutipan yang dianggap bijak di tengah kegaduhan politik. Sementara itu, kubu Puan mulai kelabakan. Beberapa sekutunya mendesak agar ia segera melakukan klarifikasi sebelum situasi semakin memburuk. Namun, Puan memilih diam dan mengulur waktu, berharap badai isu itu mereda. Keputusan tersebut justru memperburuk keadaan, karena publik menafsirkan sikap bungkamnya sebagai tanda bersalah. Media independen menggali lebih dalam. Investigasi mereka menemukan kaitan transaksi itu dengan proyek-proyek besar yang sebelumnya dikampanyekan oleh Puan. Nama-nama lama dalam lingkaran politik ikut terseret, membuat skandal ini semakin kompleks. Sekutu yang dulu kokoh satu persatu mulai menjaga jarak, khawatir reputasi mereka ikut runtuh. Di sisi lain, Gibran terus menunjukkan konsistensi pada kinerja. Ia menghadiri agenda pembangunan di daerah, meresmikan proyek infrastruktur, hingga berdialog dengan pemuda dan pelaku usaha kecil. Potret itu tersebar luas di media sosial, menciptakan kontras tajam antara dirinya yang bekerja nyata dan lawannya yang terjebak dalam polemik. Rakyat mulai membuat perbandingan yang gamblang. Yang satu sibuk menyerang, yang satu sibuk bekerja, begitu bunyi komentar yang mendominasi jagat maya. Fenomena itu mengukuhkan citra Gibran sebagai sosok yang tak mudah digoyahkan oleh intrik politik. Diam-diam, dukungan terhadapnya menguat tanpa harus ia minta. Puan semakin tersudut ketika beberapa tokoh senior partai ikut bersuara. Mereka menyarankan agar Puan mundur sementara dari panggung, demi menyelamatkan nama besar partai. Namun, Puan menolak keras. Baginya, langkah itu akan dianggap sebagai kekalahan telak di depan Gibran, sesuatu yang tak bisa ia terima. Di balik layar, Gibran mendapat banyak tawaran untuk memanfaatkan situasi. Beberapa penasihat menyarankan agar ia tampil menyerang balik, memanfaatkan momen untuk memperkuat posisi. Namun, Gibran kembali memilih jalan berbeda. Ia menegaskan, kalau kita ikut menyalakan api, negara ini yang terbakar. Sikap itu membuat timnya takjub sekaligus semakin hormat. Serangan balik yang tidak pernah dilakukan Gibran justru semakin meninggikan wibawanya. Ia dipandang sebagai figur muda yang matang menghadapi ujian, tidak terjebak dalam permainan klasik politik penuh balas dendam. Publik menilai ia sedang memberi pelajaran berharga tentang kesabaran dalam badai.
Di ruang publik, narasi mulai berubah. Yang sebelumnya diramaikan tuduhan terhadap Gibran, kini bergeser pada skandal besar yang membelit lawannya. Bahkan, media asing mulai memberitakan dinamika ini sebagai contoh menarik tentang bagaimana politik di Indonesia berputar begitu cepat. Puan mulai kehilangan kendali atas panggung yang dulu ia kuasai. Skandal itu telah menjadi bom waktu yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Sementara Gibran tetap berdiri di jalurnya, membiarkan waktu dan kebenaran melindungi langkahnya. Babak ini menjadi titik balik. Pertarungan yang awalnya dimulai dengan serangan bertubi-tubi terhadap Gibran, kini berbalik arah dengan cara yang tidak terduga. Di mata rakyat, kebenaran mulai menampakkan wajahnya, meski belum sepenuhnya terungkap. Panggung politik semakin panas ketika skandal yang menjerat Puan berkembang menjadi bola liar. Rapat darurat partai digelar dengan penjagaan ketat, membahas masa depan kepemimpinan yang kini terancam runtuh. Suasana ruangan dipenuhi wajah-wajah muram, sebagian mulai berani bersuara bahwa Puan telah menjadi beban besar. Namun, ia tetap menolak mundur, merasa masih punya kesempatan untuk bangkit. Di luar gedung, wartawan berkerumun, menyodorkan mikrofon dan kamera, menunggu pernyataan resmi. Setiap langkah politisi senior yang keluar dari ruangan langsung disambut dengan pertanyaan tajam. Sorot lampu kamera seakan menjadi pengadilan kedua, memperlihatkan bagaimana kepercayaan publik terhadap Puan mulai terkikis. Sementara itu, Gibran menghadiri forum internasional di Jakarta. Di hadapan para delegasi asing, ia menyampaikan gagasan tentang transformasi ekonomi digital dan pemberdayaan generasi muda. Sorak tepuk tangan panjang bergema, menegaskan bahwa reputasinya tidak hanya terjaga di dalam negeri, tetapi juga mulai mendapat perhatian dunia. Momen itu diliput luas oleh media nasional dan internasional. Judul-judul berita menampilkan perbandingan mencolok, satu tokoh disorot karena skandal, sementara tokoh lain dipuji karena visi masa depan. Kontras yang tercipta seolah menjawab pertanyaan publik tanpa perlu ada debat panjang. Puan berusaha bangkit dengan menggelar konferensi pers. Ia tampil dengan wajah tegas, berusaha menyangkal tuduhan dan menyebut semua hanyalah rekayasa politik. Namun, bukti yang terus bermunculan dari lembaga independen membuat pernyataannya kehilangan bobot. Publik menilai ia sekadar bermain kata tanpa menyodorkan fakta. Gelombang demonstrasi kecil muncul di beberapa kota. Massa membawa spanduk yang menuntut kejelasan kasus dan akuntabilitas. Meski tidak sebesar gerakan nasional, simbol itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi bisa dibungkam oleh retorika. Situasi yang dulu bisa dikendalikan oleh elit kini berubah menjadi tekanan dari bawah. Di sisi lain, Gibran menolak semua tawaran untuk memanfaatkan kelemahan lawan sebagai alat politik. Ia hanya menginstruksikan timnya untuk fokus pada kerja nyata. Kalau rakyat sudah melihat sendiri, kita tak perlu bicara banyak, ucapnya pada rapat singkat di Istana Wakil Presiden. Kata-kata itu menjadi pedoman timnya untuk tetap menjaga integritas. Keputusan itu ternyata tepat. Survei opini publik terbaru menunjukkan lonjakan dukungan terhadap Gibran. Angka elektabilitasnya naik signifikan, sementara kepercayaan terhadap Puan menurun drastis. Perubahan ini dianggap sebagai titik balik besar dalam peta politik nasional. Para analis mulai menulis kolom panjang, menyebut Gibran sebagai sosok muda yang berhasil melewati badai tanpa harus bermain kotor. Mereka menyoroti bagaimana ketenangan dan konsistensinya mengubah arus politik. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai pelajaran baru bagi politisi lama yang terlalu terbiasa dengan intrik. Dalam keheningan malam, Gibran berdiri di beranda rumah dinasnya. Ia menatap langit Jakarta yang penuh cahaya, menyadari bahwa perjuangan baru saja dimulai. Baginya, kemenangan sejati bukanlah melihat lawan jatuh, melainkan tetap berdiri kokoh tanpa kehilangan arah. Sementara Puan harus menghadapi badai yang ia ciptakan sendiri, Gibran memilih berjalan di jalannya, membiarkan waktu menjadi saksi. Ia tahu, politik selalu penuh kejutan, tetapi prinsip untuk tetap tenang dan bekerja nyata adalah senjata terkuatnya. Akhirnya, kebenaran memang tidak pernah perlu diteriakkan dengan lantang. Ia hanya perlu ditunggu, hingga tiba saatnya menyeruak dan menyingkap tabir. Dan ketika itu terjadi, sejarah mencatat siapa yang bertahan dan siapa yang tumbang.